Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bilangan berpangkat bulat positif. Amatilah bilangan berikut. Nah, di sini ada beberapa bilangan. Ada bilangan genap dan ada bilangan ganjil. Di sini ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya sebanyak 3 kali, dikalikan ya. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Berarti 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Nah, kalau negatif 2 pangkat 3 berarti negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 2, negatif dikali negatif, positif. Berarti negatif 2 dikali negatif 2, positif 4. Positif 4 dikali negatif 2, positif kali negatif, negatif. Positif 4 kali negatif 2 berarti negatif 8. 2 pangkat 4 berarti artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Itu 16 ya. 8 kali 2, 16. Negatif 2 pangkat 4 berarti negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 4 kali. Negatif 2 dikali negatif 2, positif 4, dikali negatif 2, negatif 8, negatif 8 dikali negatif 2, positif 16. 3 pangkat 2, artinya 3 dikali 3, 9. Negatif 3 pangkat 2, artinya negatif 3 dikali negatif 3. Negatif kali negatif, positif, berarti positif 9 juga. 3 pangkat 3, artinya 3 kali 3 kali 3, sebanyak 3 kali ya. Hasilnya 27, 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27. Sekarang negatif 3 pangkat 3. Negatif 3 kali negatif 3, positif 9. Positif 9 dikali negatif 3, positif kali negatif, negatif berarti negatif 27. Nah, dari sini, dari hasil ini, kita bisa menentukan bilangan berpangkat mana yang hasilnya genap, yang hasilnya ganjil, yang hasilnya positif, yang hasilnya negatif. Nah, kita ke genap dan ganjil dulu. 8 bilangan genap apa ganjil? Genap. Kenapa genap? Bilangan genap itu bilangan yang habis dibagi 2. Nah, selain bilangan yang habis dibagi 2, itu namanya bilangan ganjil. 8 habis dibagi 2 ya. Berarti dia bilangan genap. Genap. Negatif 8 juga habis dibagi 2, berarti genap. 16 habis dibagi 2, genap juga. Ini genap juga. 9 itu tidak habis dibagi 2, berarti dia bilangan ganjil. 9 bawahnya lagi bilangan ganjil. 27 juga ganjil, negatif 27 juga ganjil. Nah, dari sini coba kalau pangkatnya kecil, pangkatnya 3, pangkatnya 4, itu bisa saja kita hitung. Lah kalau pangkatnya 100, 1000, 10.000 dan seterusnya, kita akan capek menghitungnya kan? Ya kalau bisa, kalau enggak. Nah, untuk itu, untuk mengetahui bilangan genap dan bilangan ganjil, kita bisa melihat dari bilangannya ini. Dari bilangan yang ini. 2. Atau ini 3. Kalau bilangannya yang ini, yang saya lingkari ini genap, berarti dia dipangkatkan berapapun hasilnya genap. Meskipun dipangkatkan 10.000, 100.000 dan seterusnya, kalau bilangannya genap, dia hasilnya juga akan genap. Kalau bilangannya ganjil, dipangkatkan berapapun, dia juga akan ganjil. Gitu ya. Jadi kalau pangkatnya banyak sekali, untuk mengetahui bilangan genap dan ganjilnya, cukup dilihat bilangan ini yang bawah ini. Genap atau ganjil bilangannya. Kalau genap, ya pasti hasilnya genap. Kalau ganjil, pasti hasilnya ganjil. Nah, sekarang untuk bilangan positif negatif. 8 positif, negatif 8 negatif, 16 positif, 16 positif, 9 positif,
9 lagi positif, 27 positif, negatif 27 negatif. Nah, positif, negatif, positif, negatif. Kalau pangkatnya kecil bisa ya kita hitung dulu. Tapi kalau pangkatnya besar kayak tadi, bagaimana cara mengetahui positif negatifnya? Di sini bisa kita lihat bilangan positif, ini ya 2, 2, 3, 3. Bilangan positif mau dipangkatkan berapapun, dia hasilnya positif. Kalau bilangan negatif, ini positif ini, dipangkatkan berapapun, dia pasti positif. Kalau bilangannya negatif, dilihat ini negatif 2 pangkat 3, dan negatif 2 pangkat 4. Kalau bilangan negatif, pangkatnya ganjil, dia negatif. Kalau pangkatnya genap, dia positif. Cara menentukan positif negatifnya seperti itu ya. Kalau bilangannya positif, pasti hasilnya positif dipangkatkan berapapun. Kalau bilangannya negatif, pangkat genap dia positif, pangkat ganjil dia negatif. Itu cara mengetahui bilangan genap dan bilangan positif negatif, genap ganjil dan positif negatif. Langsung saja ke contohnya. Bilangan di bawah ini yang termasuk bilangan ganjil positif adalah, nah di sini ada negatif 202. Kita ke ganjil positif, berarti ganjil dulu. Bilangan apa yang hasilnya tadi ganjil? Nah, bilangan ganjil dipangkatkan berapapun hasilnya ganjil. Bilangan genap dipangkatkan berapapun hasilnya genap. Karena yang ditanyakan ganjil berarti kita cari yang bilangan ganjil. 202 genap, 245 ganjil, 111 ganjil, 324 genap. Berarti antara B dan C. Dua ini termasuk bilangan ganjil. Kemudian positif. Nah, karena di sini sama-sama negatif, tadi kalau bilangannya positif pasti hasilnya positif lah. Tapi kalau bilangannya negatif, yang pangkat genap dia positif, yang pangkat ganjil dia negatif. Yang genap yang mana? B, pangkat 100, berarti jawabannya B. Bilangan ganjil positif. Lah kalau A ini bilangan apa? Bilangan genap positif. Kalau B ganjil positif. Kalau C dia bilangan ganjil negatif. Nah kalau ini bilangan genap negatif. Seperti itu. Nah sekarang kita akan mengubah bilangan 500 menjadi bilangan berpangkat. Caranya bagaimana? 500 dibagi 2. Nah, itu hasilnya kita tulis di bawahnya ya. 500 dibagi 2, hasilnya ditulis di bawahnya sini. 250. Kemudian dibagi 2 lagi. Selama bisa dibagi 2, bilangan tersebut dibagi 2. Kalau tidak habis dibagi 2, bagi 3. Kalau tidak habis, bagi 4, bagi 5, dan seterusnya ya. Bagi 2, 250 bagi 2, 125. 125 bagi 5, 25. 25 bagi 5, 5. 5 bagi 5, 1. Nah, di bawah ini harus sampai angka 1. Kalau belum angka 1, dibagi terus sampai angka 1. Kenapa ini 125 dibagi 5? Karena dia tidak habis dibagi 2. Tidak habis dibagi 3, tidak habis dibagi 4, tapi dia habis dibagi 5. Jadi dibagi 5. Nah, di sini coba dilihat. Ada 2, 2, ada 5, 5, 5. 2-nya 2 kali, 5-nya 3 kali. Jadi, bilangan 500 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Atau 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Jadi, untuk merubah bilangan 500 menjadi bilangan berpangkat seperti ini caranya. Nah, selanjutnya dengan menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, dan sama dengan untuk membandingkan bilangan berikut. 100 sama 100 sama-sama 100. Tapi kita lihat pangkatnya. 99 dan 100. Kalau bilangan bawahnya sama,
bilangan pangkat yang besar, dia yang lebih besar. Berarti tandanya ke sini. 6 pangkat 100, 7 pangkat 100. Ini pangkatnya yang sama. Kalau tadi kan bilangannya yang sama. Ini pangkatnya yang sama. Kalau pangkatnya yang sama, bilangan yang besar, dia lebih besar. Tandanya ke sini. Sekarang 3 pangkat 4 dan 4 pangkat 3. 3 pangkat 4 itu berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya 81. Dan 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4. Hasilnya 64. 81 sama 64 besar mana? Besar 81. Berarti tandanya ke sini. Berarti ini juga tandanya ke sini. Karena ini perhitungannya dari ini tadi. Lihat 3, 4, 4, 3. 3, 4, 4, 3. Ini kebalikan ya. Berurutan dan kebalikan. Kalau berurutan dan kebalikan, lebih dari angka 3 ini, misalnya 4 pangkat 5, 5 pangkat 4, dia juga akan lebih besar yang bilangan kecil tapi pangkatnya besar. Nah, bilangan lebih kecil pangkatnya lebih besar. Untuk bilangan berapapun di atas bilangan 3 pangkat 4 dan 4 pangkat 3. Nah, sekarang untuk 100 pangkat 101 dan 101 pangkat 100. Nah, ini polanya sama. 100 pangkat 101, 101 pangkat 100 sama dengan 3 pangkat 4 dan 4 pangkat 3. Berarti yang lebih besar yang bilangannya kecil, pangkatnya lebih besar. Nah, ini yang lebih besar. Tandanya ke sini. Nah, untuk pembahasan bilangan berpangkat bulat positif, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.